haleluya, thanks God, it's Monday. Dan kalau hari Senin berarti waktunya kita untuk jumpa lagi dalam program kita PHM. Tidak bosan-bosannya sudah lihat saya di dalam program Kamu Hebat ini. Tapi ini adalah program yang very special. Buat saya, PHM ini adalah program yang begitu di hati saya. Kenapa? Karena saya boleh berbincang-bincang dengan saudara sekalian, dan saudara boleh bertanya, dan sedapat mungkin saya bisa menjawab. Dan jawaban saya bukan jawaban-jawaban teologi yang berat-berat, saudara. Jawaban lebih pada keseharian dan dari firman, sehingga saudara mendapat kekuatan dan jalan keluar. Dan salah satu pertanyaan sederhana yang diributkan oleh banyak orang, dan seringkali udah nggak ada jawaban lagi, yaitu tentang ngerokok itu dosa ya, pendeta ya? Terus ngerokok tuh salahnya apa sih gitu ya kan? Dan sebagian berkata, ya para pendeta selalu bilang jangan merokok, jangan merokok, jangan merokok. Tapi buktinya ada pendeta-pendeta lain yang juga ngerokok kok gitu. Bahkan kalau rapat majelis, dia minta apinya dari majelisnya kok. Sebagian lagi berkata, pendeta-pendeta cuman sibuk sama satu ayat saja, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Lalu kemudian dari senjata itu sikat orang-orang merokok. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya mau ajak saudara berpikir bukan sekedar satu ayat itu. Yang saya sekedar mau berpikir, kenapa ketika pendeta berkata bahwa jangan merokok, lalu jemaat ribut? Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, satu, secara kesehatan, dokter juga berkata jangan merokok. Karena tidak ada sesuatu yang positif, tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada sesuatu yang membangun di dalam diri merokok. Makanya Alkitab berkata, hidup ini bukan soal benar atau salah. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Artinya berguna nggak? Membangun nggak? Ya kan dalam Yesaya dikatakan, mengapa kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya bukan sesuatu yang membangun, bukan sesuatu yang berguna. Bahkan untuk sesuatu yang merusak tubuhmu sendiri, engkau keluarkan uang. Kan sayang, saudara. Iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, para dokter menyarankan, jangan merokok. Lalu pemerintah juga mengingatkan, jangan merokok. Kenapa pemerintah mengingatkan jangan merokok? Karena asapnya kemana-mana, saudara. Itu sangat menyebalkan, saudara. Iya kan, buat orang yang nggak merokok, tiba-tiba saudara tiup asapnya. Dan saudara tahu bahwa perokok pasif juga menanggung akibat yang sangat buruk. Iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, secara kesehatan tidak bagus, secara sosial tidak bagus, secara sopan santun juga sangat tidak sopan. Kenapa? Karena sudah mengakibatkan kesusahan buat orang lain. Iya kan? Orang yang tidak merokok di sekitar sudah akan menghindar. Iya kan? Jadi dari sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus melihat tidak ada unsur positif dari merokok. Lalu saudara mungkin berkata, ya tapi buktinya kan banyak orang yang bekerja di industri rokok. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dengar baik, yang mati akibat rokok lebih banyak daripada yang diselamatkan hanya dari pekerjaan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan berarti kalau pabrik rokok tutup maka orang tidak ada kerjaan. No, kalau pabrik rokok tutup maka mereka akan bekerja pada industri yang lain. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang mati. Lalu saudara mungkin berkata, tetapi kan Alkitab tidak pernah ngomong apa-apa tentang itu. Oke, saya bacakan Ayub pasal 20 ayat yang ke-12. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya. Iya kan? Orang merokok merasa manis di mulutnya, nyaman, indah, nikmat. Iya kan? Sekalipun dia menyembunyikan di bawah lidahnya, waktu ditarik gitu. Iya kan? Di bawah lidah gitu kan. Iya kan? Lihat kan? Lihat kan? Lihat kan? Iya kan? Menikmatinya serta tidak melepaskannya. Dia simpan dulu, ya kan? Dan menahannya pada langit-langitnya. Ya kan? Dia simpan pada langit-langitnya, lalu dia tiup, ya kan? Nah dikatakan, namun berubah juga makanan dalam perutnya. Bisa ular tedung di dalamnya. Iya kan? Cancer. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin selama ini saudara tidak pernah mendengar ayat-ayat ini. Saudara hanya sibuk dengan satu ayat yang berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Itu salah satunya. Roh Allah tinggal dalam diri saudara dan saudara penuhi dengan asap. Tetapi coba lihat ayat 20, ini lebih jelas, saudara. Dikatakan, sungguh pun kejahatan manis rasanya dalam mulutnya. Sekalipun yang menyembunyikan di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya, menahannya kemudian pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanan dalam perutnya menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya tapi dimuntahkan lagi. Ya kan, artinya apa? Sucking money. Iya kan? Soalnya bakar duit. Iya kan?
untuk sesuatu yang hanya menyebabkan cancer, hanya untuk menyebabkan penyakit dalam diri saudara, dan mengakibatkan kesusahan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya orang yang merokok adalah orang yang tidak punya sopan santun, saudara. Di tempat umum, dan sorry untuk bilang ini, saya sangat terganggu. Dan banyak orang sangat terganggu. Dan bukan hanya itu. Di sekitar saudara ada ibu-ibu, di sekitar saudara ada anak kecil. Dan saudara sangat dengan tidak pedulinya, masa bodoh mereka mau sengsara, yang penting gua nikmat. Waduh, yang pertama buat saya, orang yang merokok adalah orang yang membunuh dirinya sendiri. Yang kedua, orang merokok adalah orang yang tidak punya sopan santun, saudara. Dan yang ketiga, orang yang merokok adalah orang yang menyusahkan orang. Dan yang keempat, orang yang merokok adalah orang yang tidak tahu diri, saudara. Kenapa? Minimal dia tahu diri dong. Kalau dia mau susah, dia aja yang susah. Gak usah bawa orang lain susah. Iya kan? Istrinya menderita, anak-anaknya menderita, dan orang-orang di sekitarnya menderita. Kalau dia seorang pimpinan perusahaan, anak-anak buahnya gak berani bilang, bos, berhenti merokok, bos. Saya punya banyak teman yang hari ini sangat menyesal dia pernah merokok. Karena dia melewati penderitaan. Dia menangis dan berkata, pendeta tolong doakan, I'm cancer. Lung cancer. Ada yang istrinya cancer. Ada yang anaknya baru umur 38 tahun cancer. Dan diselidiki kenapa? Akibat perokok pasif, saudara. Ada yang bermasalah parah dengan paru-parunya. Dan dia cuma bilang, pendeta, ini cuma gara-gara keegoisan dan kepala batu saya. Tidak mau dengar nasihat dokter. Tidak mau dengar nasihat para pendeta. Saya lawan selalu para pendeta. Dan sekarang saya harus melewati penderitaan seperti ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara tidak mau berhenti merokok, itu kan hak saudara. Saudara mau ngelawan saya, saudara mau berdebat sama saya, oh itu penafsiran ngaco, itu maksudnya apa. Terserah, saya tidak mau berdebat dengan siapapun. Tugas saya menyampaikan firman Tuhan. Tugas saya bukan untuk berdebat. Saya tidak merasa saya punya panggilan sebagai seorang apologetik. Panggilan saya jelas, seorang penginjil. Saya sampaikan Injil. Saudara mau bilang saya sesat, saudara mau bilang saya ngaco, saudara mau bilang saya bodoh, saudara mau bilang penafsiran saya tidak bertanggung jawab, silakan. Saya hanya akan sampaikan firman Tuhan. Saya nggak mau peduli dengan orang mau ngomong apa. Nasihat saya dengar, kritik saya pikirkan. Tetapi yang pasti semua saya bawa di kaki Tuhan. Saya hanya mau pastikan bahwa saya hanya melakukan yang Kristus kehendaki. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara mau memilih tetap berkeras untuk merokok, saya hanya berdoa buat saudara supaya Tuhan menjauhkan saudara dari cancer, Tuhan menjauhkan saudara dari malapetaka, mara bahaya, Tuhan menjauhkan keluarga saudara dari hal-hal yang buruk. Tetapi kalau saudara mau dengar firman hari ini dan saudara berkata, I need help, saya butuh Tuhan tolong. Mungkin saudara berkata, saya pengen berhenti merokok tapi saya nggak bisa. Itu dia. Kalau saudara nggak bisa, come to Jesus. Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Dan hari ini saya tantang saudara. Saudara-saudara yang merokok, saudara-saudara yang sigar, saudara-saudara yang shisha, apapun namanya, mengeluarkan asap itu. Saudara boleh berdebat sama saya dan berkata, oh tapi ini sehat, oh ini rasa buah-buahan, oh ini begini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah bilang, iya kan? Dia menyimpan dalam mulutnya, menyembunyikan di bawah lidahnya, menikmati, tidak melepaskan, menanam pada langit-langitnya, namun berubah juga makan dalam perutnya menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang seperti ini kata Alkitab, harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkan dari dalam perutnya, bisa ular tedung akan dihisapnya. Ia akan dibunuh oleh lidah ular. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Kenapa penyakit cancer? Kenapa penyakit segala macam di paru-paru? Karena lidah ular masuk dalam diri saudara. Saya tidak ada kepentingannya untuk mengajak saudara ribut. Saya mengasihi saudara. Coba saudara pikirkan, apa untungnya? Dengan saya khotbah begini, saudara bisa marah sama saya. Apa untung saya? Untung saya cuma satu, melihat saudara selamat. Melihat saudara bebas dari cancer. Melihat saudara bebas dari segala sakit paru-paru. Membuat saudara merdeka dalam Kristus. Tidak membuang uang dengan percuma. Dan akhirnya saudara bisa memiliki kehidupan yang sehat, penuh kasih dan berkat Tuhan.
Saya bicara ini dalam program Kamu Hebat karena cinta saya kepada saudara. Saya tidak ingin saudara menderita. Saya hamba Tuhan. Saya pendeta. Saya sering harus ada di ICU. Saya sering harus ada membimbing orang-orang yang sedang terbaring sakit. Tapi menyesal. Kalau saya tahu begini, saya dulu nggak harusnya merokok. Karena rokok ini, karena sigar ini, akhirnya hidup saya menderita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, I love you all. Kalau saya khotbah tentang kesembuhan, mungkin saudara lebih senang sama saya. Kalau saya bicara tentang mujizat, saudara mungkin lebih menghargai saya. Kalau saya bicara seperti ini, saya tahu saudara marah sama saya. Saudara akan bilang, ngaco penafsirannya, wah pendeta apa ini, pendeta sembarang ini, apa ini terlalu bicara yang nggak penting gitu, ya kan? Tidak apa-apa. Saya memilih untuk tidak disukai saudara. Tetapi saya memilih memberitakan kebenaran meskipun sakit buat saudara. Tapi untuk kesembuhan, kesehatan saudara. Kalaupun saudara tidak mau dengar, minimal saya sudah mempraktekkan, saya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat saya. Yaitu memberitahukan kebenaran buat setiap saudara. Tapi doa saya, setiap saudara berhenti merokok, setiap saudara dilepaskan dari roh-roh nikotin dan kuasa-kuasa kegelapan. Karena iblis bekerjanya dengan ikatan. Saudara ingin lepas tapi nggak bisa. Lalu iblis membuat saudara masuk dalam susunan saraf saudara bahwa rokok ini nikmat, tapi ujung-ujungnya membelenggu dan lidah ular menggigit saudara. Hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan dalam kasih Tuhan. Biarkan Roh Kudus jamah saudara. Berhenti merokok. Kalau saudara berkata, saya pengen berhenti merokok, jujur pendeta, tapi saya kayak nggak bisa gitu. Datang pada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen berhenti merokok. Saya pengen berhenti merokok. Tapi somehow saya nggak bisa. Itu artinya ada ikatan setan dalam diri saudara. Dan ikatan itu yang harus belenggu, itu harus dipatahkan dalam nama Yesus. Dan mulai minta kuasa Tuhan menguatkan saudara. Dan saya berdoa khusus buat saudara. Dan saya percaya Roh Kudus akan menguatkan saudara. Untuk saudara bebas dari rokok. Dan mengalami kasih kuasa Tuhan. Rokok itu berbahaya. Rokok itu menyusahkan. Rokok itu menyengsarakan. Dan saya percaya rokok itu tidak diperkenankan Tuhan. Doa saya menyertai saudara dan jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa yang belum subscribe boleh subscribe, dan jangan lupa kalau ada loncengnya, ting, ya kan, sehingga selalu jadi berkat buat setiap orang dalam komunitas kita Kamu Hebat, dan sehingga saudara tetap maju apapun yang terjadi, saudara hebat. Karena itu kalau saya boleh katakan hari ini, maka saya bilang ngerokok itu nggak keren. Saya ulangi sekali lagi, ngerokok itu nggak keren. Kalau perlu sudah taruh di medsos-medsos sudah, ngerokok itu nggak keren. Dan tidak merokok, itu hebat. Kamu hebat. Saya Gilbert Tumoin dong, mengingatkan buat saudara sekalian, kamu hebat. Haleluya.